kalian tahu apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan individu, keluarga, atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain, atau gerak perpindahan dari strata satu ke strata yang lain, baik berupa peningkatan atau penurunan status sosial yang dimiliki seperti penghasilan, pekerjaan, dan jabatan. Berikut faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, status sosial. Setiap manusia berhak untuk memilih dan mengubah status sosial yang mereka terima sejak lahir. Yang kedua, keadaan ekonomi. Terdapat perbedaan latar belakang ekonomi keluarga dari setiap individu. Yang ketiga, situasi politik. Situasi politik dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek lain, sehingga perubahan dan kebijakan politik akan memberikan peluang untuk melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal. Yang keempat, perubahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan atau pengembangan kebutuhan dapat menjadi beban, seperti kemiskinan. Selain faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, berikut faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan ras dan agama. Yang kedua, diskriminasi kelas. Ketiga, pengaruh sosial yang kuat. Keempat, kemiskinan. Dan yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Proses terjadinya mobilitas sosial. Gerakan sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencangkup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok, dan hubungannya adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencangkup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompok lainnya. Tipe-tipe gerakan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerakan sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Misalnya, seseorang yang beralih ke warganegaraan, beralih pekerjaan yang sederajat, atau mungkin juga peralihan lainnya. Dengan adanya gerakan sosial yang horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Yang kedua, gerakan sosial vertikal. Sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat sesuai dengan arahnya, maka terbagi menjadi dua gerakan sosial yang vertikal, yaitu naik dan turun. Contoh dari perubahan sosial vertikal naik yaitu seorang guru menjadi kepala sekolah, dan contoh dari turunnya yaitu seorang kepala sekolah kembali menjadi guru. Sekian dan terima kasih.